Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afril Elvitasari dari Politeknik Kesehatan Kendari jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan tentang fiksasi, pemantangan jaringan dan potong kasar atau grossing. Jadi, fiksasi merupakan proses untuk menghindari atau memperkecil kerusakan sel dan jaringan ketika melepas tubuh. Fiksasi juga merupakan pemberian perlakuan tertentu terhadap elemen-elemen jaringan, terutama inti sel atau nukleusnya, sehingga dapat diawetkan dalam kondisi yang sedikit banyak mendekati keadaan aslinya. Tujuan dari fiksasi itu sendiri yaitu menjaga struktur dan komponen kimiawi, mencegah kerusakan dan kematian, mengeraskan sel dan jaringan, pemadatan, efek pewarnaan, serta menempelkan sel. Prinsip dasar fiksasi itu ada dua, yaitu koagulasi dan presipitasi. Untuk koagulasi sendiri merupakan proses penggumpalan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fisik sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan. Untuk presipitasi merupakan pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya. Presipitasi yang diharapkan ketika proses fiksasi adalah presipitasi protein, yang mana protein inilah yang menjadi salah satu faktor utama pembusukan. Jenis-jenis larutan fiksasi yaitu satu, formalin. Larutan yang paling umum digunakan untuk histopatologi adalah formalin 10%. Kemudian larutan bouin. Larutan bouin sendiri berisi 10% formaldehida, 25% formalin, asam asetat 0,9 dan 0,04. Fiksasi sedian sitologik dibedakan menjadi tiga, yaitu fiksasi kering, fiksasi basah, serta fiksasi khusus. Fiksasi kering merupakan fiksasi yang dilakukan pada sedian sitologik yang dilakukan dengan mengeringkan sedian tersebut di udara terbuka atau udara kering, atau dengan bantuan pemanasan hingga kering dengan menggunakan hot plate dengan suhu maksimum 50 derajat Celcius. Kemudian fiksasi basah. Fiksasi basah merupakan tindakan fiksasi di mana sediaan sitologik masih dalam kondisi basah atau lembab. Metode ini adalah metode yang ideal untuk menjaga suatu sediaan sitologik, baik sitologi ginekologi ataupun sitologi non-ginekologi. Fiksasi khusus yaitu Charnoy dan fiksasi cair atau FAA. Kemudian pematangan jaringan. Pengertian pematangan jaringan adalah proses pengeluaran air dan larutan fiksatif yang ada di dalam jaringan, kemudian digantikan dengan media yang membuat jaringan menjadi kaku sehingga bisa dilakukan pemotongan terhadap jaringan dengan ketebalan yang sangat tipis. Di dalam histologi rutin, parafin adalah media yang paling sering digunakan untuk menanam jaringan. Air di dalam jaringan tidak bisa langsung digantikan oleh parafin, harus melalui tahapan perantara terlebih dahulu. Faktor yang mempengaruhi tingkat pematangan jaringan. 1. Agitasi. Agitasi di dalam dunia histoteknisi merupakan suatu dorongan yang terjadi ketika dua buah larutan yang berbeda jenis maupun konsentrasi dijadikan satu. Dengan adanya agitasi ini, maka akan terjadi peningkatan aliran larutan di sekitar jaringan. Perpindahan aliran inilah yang berpengaruh di dalam proses percepatan suatu proses pematangan jaringan. Kemudian suhu. Suhu merupakan suatu faktor lingkungan yang berhubungan dengan kecepatan proses perpindahan cairan. Suhu berpengaruh di dalam pelebaran celah membran sel yang berdampak terhadap meningkatkan laju penetrasi dan pertukaran cairan. Kemudian viskositas. Viskositas adalah sifat ketahanan terhadap aliran dari suatu fluida. Semakin kecil molekul dalam larutan, semakin cepat laju penetrasi cairan. Sebaliknya, jika ukuran melalui lebih besar, baju pertukaran lebih lambat. Sebagian besar larutan yang digunakan dalam pematangan jaringan, dehidrasi, dan pembeningan memiliki viskositas yang serupa. Kemudian vakum. Vakum juga bisa membantu menghilangkan udara yang terperangkap di pori-pori jaringan. Dengan penambahan mekanisme vakum, maka proses pematangan dapat berkurang, khususnya pada jaringan padat dan berlemak. Kemudian jenis jaringan. Jenis jaringan yang diproses dapat juga mempengaruhi proses pematangan jaringan, di mana jenis jaringan ditentukan juga oleh jenis sel yang menyusunnya. Beberapa jenis jaringan yang terdiri dari sel yang banyak mengandung air, contohnya adalah mata. Kemudian proses pematangan jaringan pertama ada dehidrasi, yaitu mengeluarkan seluruh air dan cairan fiksatif di dalam jaringan.
Kemudian pembeningan, yaitu mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantikannya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan media infiltrasi. Lalu ada infiltrasi, yaitu memasukkan suatu filter tertentu yang dapat mengeras pada suhu ruang. Dehidrasi, reagen yang sering digunakan yaitu etanol, etanol aseton, metanol isoprofil, butanol, glikol, dan alkohol terdenaturasi. Kemudian pembeningan, ada xylol. Xylol merupakan cairan yang mudah terbakar dan tidak berwarna dengan aroma khas minyak bumi. Kemudian ada toluen, memiliki sifat yang mirip dengan xylol, tetapi jaringan tidak rusak meskipun waktu perendaman jaringan berlangsung lama. Toluen lebih mudah terbakar dan mudah menguap daripada xylol. Lalu ada kloroform, lebih lambat beraksi daripada xylol dan menyebabkan kerapuhan yang kurang. Jaringan yang ketebalannya lebih dari 1 mikron bisa diolah. Kemudian ada reagen limonene, adalah ekstrak dari kulit jeruk dan lemon. Reagen ini tidak beracun dan mudah bercampur dengan air. Kelemahan reagen ini adalah memiliki bau tajam yang menyebabkan sakit kepala, dan juga endapan mineral kecil seperti tembaga atau kalsium dapat larut dan terlepas dari jaringan. Kemudian ada infiltrasi. Lilin parafin adalah media yang paling sering digunakan untuk infiltrasi dan penanaman jaringan di laboratorium histopatologi. Lilin parafin adalah campuran hidrokarbon berantai panjang yang diproduksi dari pemecahan minyak mineral. Sifatnya bervariasi tergantung dari titik lebur yang digunakan, berkisar antara 47 sampai 64 derajat Celcius. Lilin parafin meresapi jaringan dalam bentuk cair dan membeku dengan cepat saat didinginkan. Jaringan dibenamkan dalam parafin, kemudian membentuk matriks. Hal ini mencegah kerusakan struktur jaringan selama pemotongan. Lilin parafin yang mempunyai titik leleh lebih tinggi baik digunakan untuk jaringan yang lebih keras, misalnya tulang, dapat memungkinkan pemotongan yang lebih tipis, namun kesulitan pada saat proses pembuatan pita. Terakhir yaitu teknik pemotongan. Untuk mendapatkan pita jaringan yang baik, harus melalui 2 tahap pemotongan yang harus dilakukan secara berurutan. Tahap tersebut ialah tahap potong kasar dan potong halus. Kedua tahap ini harus dilakukan secara teliti jika tidak dapat menyebabkan artefak pada pita jaringan yang dapat mempersulit proses pengamatan. Di sini saya hanya akan menjelaskan potong kasar atau grossing. Jadi, proses potong kasar itu merupakan proses awal pemotongan blok jaringan yang bertujuan untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan sehingga permukaan jaringan dapat terbuka dan bisa dihasilkan pita jaringan yang utuh. Dikatakan potong kasar karena pada proses ini mikrometer diatur dengan ketebalan yang cukup tinggi, yaitu pada 15 sampai 30 mikrometer. Pada proses ini perlu dilakukan dengan teliti karena jika tidak dapat mengakibatkan artefak pada pita jaringan. Pastikan blok jaringan sudah disetting di belakang pisau sehingga blok tidak langsung terpotong tebal, karena dapat menyebabkan blok pecah dan merusak jaringan di dalamnya. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.